Selamat pagi Pak Padang dan teman-teman dari kelas Ekonomi Pembangunan B. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan bab mengenai Contemporary Models of Development and Underdevelopment. Jadi next. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Ada Kata Fahmi, saya sendiri. Selanjutnya ada James Tagao dan Wildan Zainul. Jadi next. Untuk subpokok pembahasan dari bab ini, yang pertama ada subpokok pembahasan 4.1 Under Development as a Coordination Failure. Yang kedua ada Multiple Equilibria. Yang ketiga ada Starting Economic Development, di mana menekankan pada teori a big push. Yang keempat ada Further Problem with Multiple Equilibria. Yang kelima ada Michael Kramer's Oring Theory. Yang keenam ada Economic Development as Self-Discovery. Dan yang ketujuh ada The Hausman-Rodriguez Telescopic Diagnostic Framework. Misalnya next. Untuk pokok pembahasan yang pertama yaitu mengenai Under Development as Coordination Failure. Konsep Under Development as Coordinator Failure ini merujuk pada salah satu pendekatan dalam ekonomi yang menjelaskan bahwa banyak negara berkembang yang mengalami masalah ketertinggalan ekonomi bukan hanya karena kurangnya sumber daya atau modal, tapi juga karena masalah koordinasi atau pengorganisasian dalam ekonomi mereka. Ide utama di balik konsep ini adalah bahwa ketertinggalan ekonomi seringkali merupakan akibat dari kegagalan koordinasi, di mana individu, perusahaan, atau pemerintah dalam satu negara gagal berkoordinasi secara efisien untuk mengoptimalkan sumber daya alam dan peluang ekonomi. Kegagalan koordinasi ini dapat mencakup berbagai aspek, termasuk kegagalan pasar, kegagalan institusi, kegagalan pemerintah, kegagalan sektor swasta, dan kegagalan sosial. Semua konsep dan teori yang saya sebutkan tadi terkait dengan pemahaman masalah tentang ketertinggalan ekonomi dan koordinasi yang mengakibatkan kondisi ketertinggalan tersebut. Di sini ada beberapa paham mengenai yang memiliki keterkaitan dengan konsep under development as coordination failure. Yaitu yang pertama ada big push. Big push teori ini mengusulkan bahwa ekonomi yang tertinggal memerlukan dorongan besar dalam investasi dan pembangunan di berbagai sektor secara bersamaan agar dapat melampaui ambang batas tertentu yang memungkinkan koordinasi ekonomi yang lebih baik. Bisa di next. Yang kedua ada Oring Model Theory. Oring Model Theory ini menyatakan bahwa koordinasi dan kualitas dalam produksi sangat penting. Kesalahan atau kegagalan dalam satu bagian dari rantai produksi dapat mengakibatkan gagalnya produk akhir. Dalam konteks ketertinggalan ekonomi, pentingnya koordinasi dalam produksi dan meningkatkan kualitas menjadi sangat nyata. Yang ketiga ada Middle Income Trap. Untuk middle income trap ini terjadi ketika negara-negara berkembang tidak mampu melanjutkan pertumbuhan ekonomi mereka setelah mencapai tingkat pendapatan menengah. Hal ini sering terjadi dengan masalah koordinasi dalam investasi dan pengembangan sektor yang lebih maju. Yang keempat ada underdevelopment trap. Underdevelopment trap ini mengacu pada situasi di mana negara-negara tertinggal terjebak dalam tingkat ketertinggalan ekonomi yang rendah karena kegagalan dalam mengatasi masalah koordinasi dan hambatan-hambatan pengembang. Bisa di next. Selanjutnya ada deep intervention. Deep intervention ini merujuk pada campur tangan pemerintah atau tindakan yang lebih mendalam untuk merombak atau memperbaiki masalah-masalah struktural dalam ekonomi, termasuk masalah koordinasi. Selanjutnya ada congestion. Congestion ini dapat terjadi ketika terlalu banyak sumber daya dialokasikan ke sektor yang sama, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Bisa di next. Selanjutnya ada where to meet dilemma. Where to meet dilemma mengacu pada kesulitan dalam menentukan titik-titik pertemuan atau kesepakatan dalam keputusan kolektif. Ketika kepentingan beragam, mencapai kesepakatan dapat menjadi tantangan dan ini dapat menghambat koordinasi pembangunan ekonomi.
Dan yang terakhir ada Briones Dilemma. Briones Dilemma ini adalah konsep dalam teori permainan yang menggambarkan situasi di mana dua pemain yang bekerja sama dapat menghasilkan hasil yang lebih baik daripada jika keduanya beroperasi secara independen. Bisa di next. Untuk sub pokok pembahasan yang kedua yaitu multiple equilibria, di mana di sini ada pendekatan diagram. Dalam multiple equilibria, suatu kondisi di mana terdapat beberapa keseimbangan atau equilibrium dalam suatu sistem ekonomi. Dalam fungsi di samping dijelaskan bahwa manfaat yang diterima oleh seorang agen dari melakukan tindakan bergantung secara positif pada beberapa agen lain yang diharapkan melakukan tindakan tersebut. Dalam bisa ke slide sebelumnya. Dalam diagram dengan multiple equilibria, keseimbangan ditemukan di mana fungsi keputusan yang rasional secara pribadi atau garis yang berbentuk S ini memotong garis 45 derajat yang lurus. Nah, ini mencerminkan situasi di mana individu atau agen membuat keputusan yang didasarkan pada ekspektasi mereka tentang tindakan agen lain. Ide dasarnya adalah bahwa keseimbangan tercapai ketika apa yang diharapkan oleh satu individu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh individu lain, sehingga tidak ada insentif bagi mereka untuk mengubah keputusan mereka. Bisa di next. Keseimbangan dalam kurva equilibrium ini stabil ketika berada pada titik D1 dan D3. Hal ini karena jika harapan berubah sedikit di atas atau di bawah tingkat tersebut, perusahaan akan mengadaptasi tindakan mereka dengan meningkatkan atau mengurangi tingkat investasi, sehingga kita akan kembali ke titik keseimbangan awal. Jika pada keseimbangan titik D2, fungsi ini tidak stabil karena jika diharapkan lebih sedikit investasi, keseimbangan akan berpindah ke D1, dan jika diharapkan lebih banyak investasi, keseimbangan akan berpindah ke D3. Dalam banyak kasus, bentuk fungsi pada gambar dapat berbeda-beda. Misalnya, dalam sebuah kurva yang sangat bergelombang, dapat memotong garis 45 derajat beberapa kali, tidak hanya 3 kali. Dalam kasus layanan telepon, di mana nilai dari mengambil tindakan ini terus meningkat seiring dengan jumlah orang lain dalam jaringan, fungsi tersebut mungkin hanya meningkat pada tingkat yang semakin tinggi. Jadi, kasus ini bisa disebut Pareto improvement, di mana situasi satu atau lebih orang dapat memberikan keuntungan tanpa membuat orang lain menjadi lebih buruk. Bisa di next. Nah, untuk pokok pembahasan 4.3, saya akan membahas tentang starting economic development, the big push. Nah, jadi model-model pengembangan ekonomi yang pernah berpengaruh di masa lalu, seperti model Lewis yang pernah dibahas di bab sebelumnya, bab 3, mengasumsikan kondisi persaingan sempurna dalam sektor industri. Nah, namun pengembangan tampak sulit diawali, terutama ketika teknologi baru tersedia. Ini terjadi karena orang tidak memiliki insentif untuk mengadopsi teknologi baru. Selain itu, persaingan sempurna tidak berlaku dalam kondisi pengembalian skala yang meningkat. Salah satu model yang terkenal menjelaskan masalah koordinasi ini adalah Big Push yang dikembangkan oleh Paul Rosenstein-Rodan. Model ini menggambarkan bagaimana kegagalan pasar dapat mengharuskan upaya yang bersifat ekonomi secara menyeluruh dan seringkali dipimpin oleh kebijakan publik untuk memulai atau mempercepat proses pembangunan ekonomi. Nah, model ini membantu memahami kapan koordinasi menjadi masalah serius dalam pembangunan ekonomi. Setelah itu, dalam analisis Big Push, kita perlu membuat 6 jenis asumsi yang sangat penting. Meskipun beberapa bisa dilepas sedikit dengan penggunaan teknik matematika yang lebih rumit. Salah satu dari 6 asumsinya, pertama adalah faktor atau faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan sumber daya alam yang merupakan asumsi penting dalam analisis ini. Pertimbangan melibatkan ketersediaan dan alokasi faktor-faktor ini dalam menggerakkan pembangunan ekonomi. Yang kedua, ada faktor payment atau pembayaran faktor
Ini mencakup asumsi tentang bagaimana faktor produksi akan dibayar seperti upah untuk tenaga kerja atau keuntungan bagi pemilik modal. Kebijakan pembayaran faktor ini dapat mempengaruhi insentif untuk berinvestasi dan berpartisipasi dalam pembangunan. Yang ketiga ada teknologi. Asumsi tentang tingkat teknologi yang digunakan dalam produksi ekonomi sangat penting. Pengembangan dan penyebaran teknologi baru dapat menjadi faktor kunci dalam memulai dan mempercepat pembangunan ekonomi. Yang keempat, domestic demand atau permintaan domestik, yaitu tentang tingkat permintaan domestik untuk barang dan jasa merupakan faktor yang penting. Pertumbuhan dalam permintaan domestik dapat memicu ekspansi sektor-sektor ekonomi. Yang kelima, ada international supply and demand atau penawaran dan permintaan internasional, yaitu hubungan dengan pasar internasional adalah aspek yang penting dalam Big Push, yang bagaimana ekonomi berinteraksi dengan pasar global dapat mempengaruhi prospek pembangunan ekonomi. Dan yang keenam ada market structure, struktur pasar, yaitu apakah persaingan sempurna, monopoli, dan bentuk lainnya juga diperhitungkan. Struktur pasar dapat mempengaruhi perilaku perusahaan, harga, dan tingkat keuntungan. Nah, ketika menganalisis potensi dampak dari berbagai faktor ini, analisis Big Push bertujuan untuk mengidentifikasi kendala utama yang mungkin menghambat pembangunan ekonomi dan mencari solusi koordinasi yang efektif. Kemudian untuk pokok pembahasan 4.3.2 yaitu other cases in which big push may be necessary, yaitu kebutuhan akan big push dalam pembangunan ekonomi dapat muncul dari 4 kondisi tambahan yang melibatkan efek-efek tertentu dalam konteks waktu, urbanisasi, infrastruktur, dan pelatihan. Nah, berikut penjelasan singkat dari keempat tambahan kondisi tersebut. Yang pertama adalah intertemporal effect atau efek antar temporal, yaitu berkaitan dengan bagaimana keputusan investasi yang diambil dalam suatu periode waktu dan dapat memiliki dampak yang signifikan pada periode-periode berikutnya. Yang kedua ada urbanisasi effect, yaitu urbanisasi merujuk pada perpindahan penduduk dari pedesaan ke perkotaan. Efek urbanisasi dapat berkaitan dengan bagaimana pertumbuhan populasi dan pembangunan infrastruktur perkotaan dapat mempengaruhi tingkat produktivitas dan permintaan dalam ekonomi. Yang ketiga ada infrastruktur effect, yang dimana infrastruktur yang baik seperti jaringan jalan, jembatan, listrik, dan telekomunikasi merupakan dasar penting bagi pengembangan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, ketika infrastruktur kurang berkembang atau tidak memadai, dorongan besar mungkin diperlukan untuk membangun dan meningkatkan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi. Dan yang terakhir ada training effect atau efek pelatihan, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang mau terampil dan terlatih sangat penting untuk pengembangan sektor-sektor ekonomi yang maju. Jika pelatihan dan pengembangan keterampilan terbelangkai, maka dorongan besar mungkin diperlukan untuk memberikan pelatihan yang diperlukan kepada tenaga kerja agar bisa berkontribusi efektif dalam sektor-sektor berpotensi berkembang. Kemudian untuk pokok pembahasan 4.3.3 yaitu why the problem cannot be solved by a super entrepreneur. Jadi pertanyaan umum adalah mengapa satu agen tidak dapat menyelesaikan masalah koordinasi dengan mengambil semua keuntungan. Mengapa tidak ada super entrepreneur yang masuk ke dalam pasar yang perlu dikoordinasikan dan menerima keuntungan dari semua pasar tersebut. Nah, ada 4 jawaban teoritis dan 1 jawaban empiris signifikan terhadap pertanyaan ini. Pertama, mungkin ada kegagalan pasar modal. Kedua, ada biaya pemantauan dan desain skema insentif yang tinggi. Yang ketiga, bisa ada kegagalan komunikasi. Dan yang terakhir, ada keterbatasan pengetahuan. Akhirnya secara empiris, belum ada agen swasta yang mengambil peran super entrepreneur. Oleh karena itu, koordinasi publik dari tindakan investor swasta umumnya diperlukan untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini menciptakan argumen untuk kebijakan besar dalam pengembangan ekonomi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah yang ditimbulkan dari keberadaan titik keseimbangan yang ganda. Jadi dalam ekonomi pembangunan, keberadaan titik keseimbangan ganda dapat menimbulkan tantangan dan masalah tambahan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan suatu negara. Berikut adalah beberapa masalah titik keseimbangan ganda. Yang pertama adalah conflict traps yang sudah disebutkan tadi. Ini adalah mengacu pada situasi di mana individu atau keluarga miskin terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit mereka tinggalkan. Contohnya adalah akses terbatas ke pendidikan berkualitas, kredit yang sulit diperoleh, atau peluang kerja terbatas sehingga menghambat kemampuan atau individu dari keluarga tersebut untuk meningkatkan pendapatan mereka. Sebagai akibatnya, mereka tetap berada dalam kondisi kemiskinan dan kesempatan untuk keluar dari kemiskinan tersebut menjadi sangat terbatas. Yang kedua, ada infrastruktur gap. Jadi ketika sebuah wilayah atau negara mengalami infrastruktur gap, hal ini dapat menciptakan hambatan yang signifikan dalam upaya untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Infrastruktur yang tidak memadai dapat membatasi peluang bisnis, menghambat produktivitas, dan bahkan menghalangi investasi asing. Dalam konteks multiple equilibria, kekurangan infrastruktur dapat menjadi salah satu faktor yang mempertahankan masyarakat dalam keadaan ekonomi yang rendah karena mereka akan kesulitan untuk mencapai tingkat perkembangan yang lebih tinggi. Yang ketiga, ada Great dan Global Integration. Perdagangan internasional dan integrasi ekonomi global dapat memiliki dampak signifikan dalam membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Ketika suatu negara terlibat dalam perdagangan internasional dan berpartisipasi dalam pasar global, hal ini dapat membuka pintu bagi ekspansi ekonomi, peningkatan produktivitas, dan diversifikasi ekonomi. Ini juga dapat meningkatkan akses ke teknologi baru, sumber daya finansial, dan pasar yang luas. Namun, dalam konteks multiple equilibria, penting untuk diingat bahwa integrasi ekonomi global tidak selalu secara otomatis mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Beberapa faktor internal dan eksternal seperti kebijakan perdagangan, kapasitas institusi, stabilitas makroekonomi, dapat mempengaruhi sejauh mana suatu negara dapat mendapatkan manfaat dari integrasi ekonomi global. Salah satu contoh dari integrasi ekonomi global adalah G20 dan G7. Nah, kemudian ada political instability. Jadi dalam konteks multiple equilibrium, ketidakstabilan politik dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi sejauh mana suatu negara atau wilayah dapat mencapai titik keseimbangannya. Nah, pengelolaan ketidakstabilan politik dan upaya untuk menciptakan stabilitas politik adalah faktor penting yang harus dipertimbangkan suatu negara dalam strategi pembangunan ekonomi. Ketika negara mampu mencapai tingkat stabilitas politik yang lebih tinggi, ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mencapai titik keseimbangan ekonomi yang lebih tinggi. Selanjutnya, poin 4.5 yaitu adalah O-ring teori yang dikeluarkan oleh Michael Kremers. Jadi, pada tahun 1993, Michael Kremers menyatakan bahwa negara maju dapat menghasilkan produk yang lebih baik dengan perusahaan yang memiliki teknologi yang canggih dan produktivitas pekerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan negara miskin atau negara berkembang. Menurut teori ini, pembangunan modern mensyaratkan bahwa berbagai kegiatan ekonomi harus dilakukan dengan baik dan bersama-sama, agar proses produksi dapat menghasilkan nilai yang tinggi. Hal ini merupakan dasar dari spesialisasi dan pembagian tenaga kerja. Dalam teori ini, negara terjebak ke dalam middle income trap, disebabkan karena tingkat pendapatan yang sangat rendah apabila dibandingkan dengan negara-negara maju dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Jika dilihat berdasarkan hasil outputnya, produk-produk berkualitas tinggi cenderung terkonsentrasi di negara-negara maju karena negara-negara tersebut memiliki pekerja dengan keterampilan tinggi, sehingga investasi sumber daya manusia sangat penting dilakukan oleh suatu bangsa untuk menunjang pembangunan ekonominya. Hal ini akan terjadi apabila di dalam dan di semua perusahaan terdapat efek dari O-ring teori ini, karena terdapat eksternalitas dalam pekerjaan, maka diperlukan kebijakan-kebijakan untuk mendorong peningkatan kualitas. Selanjutnya ada beberapa implikasi dari O-ring teori ini. Yang pertama adalah perusahaan itu cenderung mempekerjakan pekerja dengan keterampilan serupa untuk berbagai tugas mereka. Yang kedua, pekerja yang melakukan tugas yang sama mendapatkan upah lebih tinggi di perusahaan berketerampilan tinggi daripada di perusahaan berketerampilan rendah. Yang ketiga, efek dari O-ring teori ini memperbesar dampak bottleneck produksi perusahaan lokal karena bottleneck semacam itu memiliki efek perkalian pada produksi lainnya. Yang keempat, bottleneck juga mengurangi insentif kerja untuk berinvestasi dalam keterampilan dengan menurunkan tingkat pengembalian yang diharapkan dari keterampilan tersebut. Selanjutnya, 4.6 adalah economic development as self-discovery. Jadi pertumbuhan ekonomi bukanlah suatu proses yang mulai dipahami, tetapi lebih merupakan perjalanan penemuan jati diri bagi suatu negara untuk mencapai tingkat perekonomian tertentu. Ini melibatkan mengidentifikasi dan memanfaatkan keunggulan komparatif negara dalam pasar global. Namun, proses ini kompleks dan rentan terhadap kegagalan pasar. Makanya intervensi pemerintah bisa menjadi sangat penting dilakukan saat ini. Menemukan keunggulan komparatif sejati dari sebuah negara adalah hal yang berharga secara sosial karena dapat mengarah pada pembentukan industri dalam negeri yang menguntungkan. Kemudian 4.7 The Hausman-Rodrigues-Valesco Growth Diagnostic Framework. Jadi mendorong investasi yang efisien dan kewirausahaan yang luas, memainkan peran penting dalam mempercepat pertumbuhan dan menggalakkan pembangunan secara lebih luas. Namun ide populer tentang menemukan kebijakan one size fits all untuk pembangunan ekonomi sekarang diakui sebagai mitos.
setiap negara menghadapi kendala berbeda dalam mencapai tingkat pertumbuhan dan pembangunan yang lebih cepat. Misi utama spesialis pembangunan ekonomi adalah membantu menentukan sifat kendala untuk setiap negara. Ini menciptakan argumen untuk kebijakan pasar dalam pengembangan ekonomi dan pendekatan yang sesuai dengan situasi yang unik di setiap negara. Nah, jadi dalam melakukan diagnosis pertumbuhan ekonomi, kita dapat mengibaratkan seperti dokter yang mendiagnosis pasien. Ada 4 pendekatan utama yang dapat kita gunakan. Yang pertama, harga bayangan dari kendala tinggi. Harga bayangan adalah perubahan dalam fungsi tujuan akibat peningkatan pasokan input yang terbatas. Kita dapat mencari sinyal harga bayangan dan dengan mengamati harga pasar yang sebenarnya atau tersirat dari gejala-gejala permintaan yang tidak terpenuhi. Nah, perhatikan bahwa jumlah yang rendah tidak selalu menjadi tanda kelangkaan faktor. Kemudian yang kedua, perubahan dalam kendala menghasilkan perubahan signifikan dalam tujuan. Misalnya, jika kita menghipotesiskan bahwa akses keuangan adalah kendala, maka peningkatan ketersediaan keuangan melalui penurunan suku bunga seharusnya memiliki dampak positif pada tingkat investasi dan sebaliknya. Hubungan antara suku bunga real dan investasi harus memberikan petunjuk penting. Yang ketiga, orang mencoba mengatasi untuk menghindarkan kendala. Ada banyak petunjuk potensial lainnya tentang kendala yang membatasi dalam perilaku ekonomi. Misalnya jika masalah utama terletak pada penegakan kontrak, Anda mungkin melihat munculnya mekanisme penegakan kontrak di luar hukum seperti perdagangan dalam kelompok sosial atau mafia. Dan yang terakhir, yang keempat adalah agen yang kurang terpengaruh oleh kendala yang membatasi lebih mungkin berhasil. Fitur kunci dari bagian ekonom yang paling sukses dalam memberikan informasi penting kendala yang membatasi sektor lain adalah analisis belajar dari apa yang mereka lihat dan juga dari apa yang mereka tidak lihat. Petunjuk lainnya, jika perusahaan yang sukses memiliki hubungan kroni dengan penguasa politik, tata kelola mungkin menjadi masalah bagi sektor lain. Nah, dengan poin-poin ini di dalam pikiran, Hausman, Klinger, dan Wagner mengusulkan proses 5 langkah untuk latihan diagnosis pertumbuhan. Yang pertama, mendeskripsikan proses pertumbuhan dan tentukan pertanyaan yang relevan. Yang kedua, lakukan diagnosis diferensial seperti yang telah diulas. Ketiga, posisikan sindrom dan gejala. Keempat, uji implikasi lebih lanjut untuk melihat sejauh mana kita dapat menginformasikan bukti sindrom tersebut. Selanjutnya yaitu mengenai kesimpulan dari materi ini, kegagalan pemerintah dan kegagalan pasar yang salah satunya merupakan kegagalan koordinasi perlu diatasi secara serius. Oleh karena itu, perlu diupayakan juga pengembangan lembaga-lembaga di mana para pelaku ekonomi, baik dari sektor publik maupun sektor swasta, untuk mempunyai insentif bekerja sama secara produktif hingga menciptakan kondisi yang diperlukan untuk keluar dari keterbelakangan dan kemiskinan. Secara ringkasnya, pada bab ini kita membahas mengenai sebab dan akibat dari jebakan kemiskinan yang dicapai dengan menentukan peran berbagai jenis strategi yang saling melengkapi secara tepat, memperjelas pentingnya eksternalitas, menjelaskan potensi ruang lingkup intervensi mendalam, dan meningkatkan pemahaman kita mengenai potensi pemerintah dan hambatan terhadap efektivitas peran pemerintah tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.